أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Puji syukur kita lanjutkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmatnya, masih memberikan hidayahnya, rahmatnya, sehingga kita dapat kembali mendengarkan kebaikan-kebaikan dan mendengarkan pembicaraan yang berkaitan tentang iman, agama, dan pastinya Islam. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga dengan kita selalu berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita mendapatkan syafaat hingga ke yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tanda-tanda matinya hati ialah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kita lewatkan, dan tidak ada perasaan menyesal atas kesalahan yang kita lakukan. Itu salah satu tanda-tanda matinya hati. Ibnu Tailam Sekandari mengatakan seperti itu. Min alamati mautil qalbi wa adamul khuzni ala ma fataka mil muwafaqat wa tarakun nadami ala ma'fa'a ma fa'altahu min wujudil zabalat. Di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak ada perasaan sedih atas ketaatan yang kita lewatkan, dan tidak ada pada perasaan menyesal atas kesalahan yang kita lakukan. Dan sebaliknya, tanda-tanda hidupnya hati ialah memancarkan cahaya ilahi dari hatinya, hati kita, meskipun kita belum mendapatkan cahaya itu karena kita mempunyai hijab yang tebal, mempunyai dinding yang tebal, sehingga kita belum merasa mendapatkan cahaya itu. Sementara pancaran cahaya ilahi tadi sudah ada di hati kita. Kesedihan kita yang kita lakukan atas ketaatan yang terlewatkan, dan penyesalan kita atas kesalahan yang kita lakukan, atau kebahagiaan kita atas amal-amal yang kita lakukan, amal-amal baik yang kita lakukan, dan kesedihan kita atas amal-amal buruk kita, membuktikan bahwa kita termasuk ahli iradah. Apa hal iradah itu? Yaitu orang yang dikehendaki dan dicintai Allah. Maka kita bersegeralah untuk selalu giat dalam beramal soleh, dan jangan selalu membawa sifat malas
ke dalam hati kita. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang baik, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, merubah hati kita, harus berperang melawan rasa malas. Itulah yang selalu menghantui kita, bahkan hampir semua itu gagal dalam melawan kesungguhan, melawan kesungguhan hati kita itu gagal melawan rasa malas. Kalau kita malas itu bisa kita hilangkan, maka kita berhasil menjadikan orang yang selalu mengingat Allah. Karena jangan sampai dosa yang kita anggap besar menghalangi kita berbaik sangka kepada-Nya. Karena siapa yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya kecil. Dan tentunya jika dibandingkan dengan kemurahannya itu yang ada apa-apanya. Dan jangan juga kita anggap dosa yang kita lakukan itu besar dan tidak mungkin diampuni, sehingga membuat kita itu putus asa dari rahmat Tuhan kita. Di anggapan semacam ini termasuk sikap tercela dan dapat merusak keimanan seseorang. Bahkan sikap ini lebih buruk daripada dosa yang kita lakukan. Sikap selalu menganggap dosa yang kita lakukan ini besar dan tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dosa yang kita buat tadi, yang kita anggap besar tadi, kita membuat putus asa. Mana mungkin dosa saya terampuni, karena saya sudah berdosa. Ya, seorang sering melihat bilang seperti itu, saya sudah berlumur dosa, tak mungkin Allah memaafkan saya. Itu sikap tercela seperti semacam itu, karena Allah Maha Pengampun. Justru hal itu mencerminkan ketidaktahuan kita tentang Tuhan kita dan memperlihatkan bahwa kita mengandalkan diri sendiri di hadapan Tuhan kita. Siapa yang mengenal Tuhannya dengan baik itu akan mengetahui dosa apa saja yang tidak ada atau tidak bisa diampuni dan dimaafkan. Lain halnya jika kita menganggap atau mendorong pelaku maksiat tadi, bukan kita pelaku maksiat. Semoga kita dijauhkan dari sikap-sikap maksiat. Amin ya rabbal alamin. Lain halnya ketika kita menganggap atau kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ini adalah anggapan yang terpuji dan merupakan tanda-tanda keimanan seorang hamba itu sudah ada pada diri. Dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud berkata, seorang mukmin melihat dosa seperti melihat gunung yang besar. Saking besarnya ia takut dosa itu runtuh menimpanya. Sementara seorang pendosa melihat dosanya seperti melihat seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Ketika ia menepisnya, lalu lalat itu pun terbang dan hinggap kembali. Ada yang berkata sebagian, semakin ketaatan seseorang dianggap kecil, maka ia semakin besar di sisi Allah. Dan semakin maksiat dianggap besar, maka ia akan semakin kecil di sisinya. La saghirata idza qabalaka 'adluh wa la kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia. Ketika keadilan Allah berbicara, maka semua dosa itu dianggap besar. Karena Allah itu maha kuasa atas apa yang dia lakukan, apa yang Allah lakukan itu. Dan tentunya ketika Allah menghendaki pun, maka tidak ada yang menahan dan melarang. Jika Allah itu adil, muncul di hadapan sifat adil Allah itu muncul di hadapan seseorang yang dibencinya,
maka kebaikan-kebaikan orang itu akan diabaikan dan dosa-dosa kecilnya pun akan dipandang besar. Gitu. Adapun karunia Allah adalah pemberiannya tanpa berharap balasan dan ganti. Jika karena itu diberikan kepada kita, maka dosa-dosa kita akan menjadi kecil. Jika sifat murah hatinya Allah itu muncul di hadapan orang yang dicintainya, maka semua kesalahan dan keburukannya akan diabaikan. Sedangkan dosa besarnya akan dipandang kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Sajili mengatakan kerap selalu berdoa, yang mana doanya beliau, ya Allah, jadikan keburukan kami keburukan orang-orang yang Engkau cintai, dan jangan jadikan kebaikan kami kebaikan orang-orang yang Kau benci. Jadi tanda-tanda matinya hati itu dapat kita simpulkan kembali. Tidak ada perasaan sedih atas ketaatan yang kita lewatkan, dan tidak ada perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Jadi ketika perasaan itu sudah ada atau muncul di hati kita, itu salah satu tanda matinya hati kita. Lalu bagaimana untuk menghidupkannya kembali? Ya kita berusaha supaya pancaran cahaya ilahi dari hati kita itu timbul. Walaupun sebesar apapun hijab yang tebal menghalangi kita, maka kita itu harus percaya bahwa cahaya ilahi selalu diberikan kepada seseorang hamba yang niat untuk bertobat. Kita untuk dengan cara lain kita juga harus berusaha menjadi hambanya Allah yang dikehendaki dan dicintai Allah. Caranya cuma giatlah dalam beramal soleh dan jangan malas. Saya katakan jangan malas untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan, yang telah kita pelajari, baik dari guru, dari teman-teman, yang dapat diambil dari pembicaraannya seorang teman, seorang guru, itu kita ambil, itu kita amalkan. Dan juga wirid-wiridan yang pernah kita baca itu selalu diucapkan di kalimat zikir, itu selalu diucapkan, ditasbihkan, ditanamkan dalam hati kita untuk selalu kita ucapkan, kita zikirkan. Insyaallah Allah membuka hati-hati kita yang telah tebal seperti tebalnya kabut awan yang ada di dunia ini. Ketika hujan turun, maka awan itu pun hilang dan air hujan itu tembus melewati awan. Itulah ibarat seorang hamba Allah yang hatinya mati, seolah-olah matahari itu, sinar matahari terhalang untuk tembus ke bumi, terhalang oleh awan-awan. Ketika hujan turun, walaupun terhalang, namun air tetap dapat menembus. Nah, inilah cahaya ilahi tadi, air hujan yang turun menembus awan tebal. Padahal matahari tidak mampu menembusnya. Tapi karena Allah itu tidak terbatas. Bahkan kita anggap seperti hujan tadi yang turun menembus awan tebal sehingga membasahi bumi, sehingga membasahi hati kita. Itu maksudnya. Itu aja mungkin penyemangat ataupun motivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan, terutama untuk jamaah majelis. Kuatkan persatuan ukhuwah kita dalam silaturahim, selalu hadir dalam cara-cara dalam belajar dalam agama di tempat yang sudah ditetapkan. Dan itu harapan saya, tentunya harapan orang-orang
yang ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik sesuai ajaran Allah dan Nabi kita, perintah dari Allah, Nabi kita yang mengajarkan. Ketika perintah Allah kita kerjakan dan sunnah Nabi kita kerjakan, maka itulah orang-orang yang dikatakan khalifah di muka bumi. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat mengamalkan amal-amal ibadah yang sudah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.